Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Kartini dengan NIM 2306056014. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis keragaman genetik Acropora berdasarkan gen COI menggunakan software MegaX. Pendahuluan, Acropora merupakan salah satu genus karang pembentuk terumbu karang yang paling dominan dan paling beragam. Keragaman genetiknya dapat memberikan gambaran tentang adaptasi, kekerabatan, dan potensi keberadaan spesies yang berbeda. Acropora juga dikenal memiliki variasi bentuk yang sangat tinggi sehingga diidentifikasi berdasarkan morfologi saja itu seringkali sulit. Karena itu, analisis molekuler menggunakan gen COI atau cytochrome oxidase I dilakukan untuk melihat perbedaan genetik antar spesies. Tujuan dari analisis ini adalah melihat hasil alignment sequence dana Acropora, menghitung jarak genetik antar sampel, dan membangun pohon filogenetik. Lalu masuk ke metode. Data yang digunakan berupa file FASTA berisikan sekitar 20 sequence Acropora dari website NCBI. Analisis dilakukan menggunakan software MegaX dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama kita akan ke web NCBI-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan DNA dari spesies yang akan kita cari. Masuk ke NCBI. Lalu ini kita ubah menjadi nucleotide. Sebagai contoh, saya akan mencari spesies Acropora valida. Di sini kita akan mencari BP yang minimal 1000 dan maksimal 2000. Kita akan mencari yang 1000, lalu akan kita FASTA, lalu kita copy ke Notepad. Di sini ada DNA-nya sudah keluar, kita copy saja, lalu kita masukkan. Nah, di sini saya sudah memasukkan 20 DNA spesies dari Acropora. Lalu setelah mengcopy ke Notepad, kita save saja. Kita save. Dan jangan lupa kita gunakan .fas agar terganti filenya dengan FASTA. Oke. Lalu kita akan tarik ke MegaX-nya, file FASTA ini. Pertama-tama kita ke align dulu untuk menarik file FASTA dari 20 sequence Acroporanya, lalu kita pencet edit atau build alignment. Kemudian kita OK. Lalu kita pilih DNA. Kemudian di sini langsung kita tarik saja. Kita cari 20 spesies. Nah, di sini sudah menjadi file FASTA. Kita tarik ke MegaX, lalu yes. Lalu kita akan tarik file yang sudah kita rubah tadi menjadi FASTA. Nah, di sini kita tarik ke MegaX, lalu
ini no. Nah, di sini akan muncul alignment-nya. Di sini pada bagian alignment dapat terlihat ya bahwa terdapat bagian yang sangat konservatif dan ditandai dengan warna yang sama pada seluruh sampel, dan ada pula bagian variabel yang menunjukkan perbedaan basa daerah. Variabel inilah yang menjadi dasar pembentukan jarak genetik pada clade pohon filogeniknya nanti. Kemudian kita akan ke pohon filogenetiknya. Di sini kita akan pencet alignment, baru align by cluster W, lalu kita cancel, lalu kita ke data, kemudian export alignment, lalu mega format, kemudian kita kasih nama 20 species of Acropora .make. Lalu kita save, kita samain aja 20 of Acropora. Lalu kita oke, lalu yes. Kemudian kita langsung ke data, lalu ke phylogenetic analysis, lalu yes. Lalu kita akan ke phylogeny untuk memunculkan pohon phylogenetiknya. Sini kita pencet construct atau test snakebird joining tree. Di sini kita statisticalnya pilih ini, baru test of phylogeny-nya bootstrap method, lalu number of thread-nya itu 3. Kita pencet OK, kita tunggu. Nah, di sini akan terlihat perbandingannya langsung ada. Ini adalah hasil dari pohon phylogenetiknya. Di sini terlihat dari hasil perhitungan jarak genetik diperoleh jarak genetik itu dari mulai 0,0 hingga sekitar 2,0 atau 2 ya, yang paling tinggi. Nilai terendah ini misalnya 0,0 sampai 0,1 menunjukkan bahwa sekuensi tersebut itu hampir identik. Kemungkinan berasal dari spesies yang sama. Di sini terlihat sangat dekat. Baru nilai menengah itu di sini menggambarkan variasi dalam satu spesies atau antar populasi, sementara nilai tinggi mendekati angka 2 itu menunjukkan perbedaan yang jelas antar spesiesnya. Kita lihat di clade 3. Pada clade pertama di bagian atas ini, di bagian sini yang sedikit rapat, clade ini memiliki jarak genetik yang rendah sehingga mencerminkan kekerabatan yang sangat dekat. Kemudian di sini ada clade 2. Di sini ya sampel-sampelnya, dan beberapa lainnya ini menunjukkan kelompok spesies yang berbeda tetapi masih dalam satu rumpun besar Acropora. Sedangkan clade 3 ini
terlihat jarak genetik lebih tinggi. Nih, yang menandakan bahwa mereka adalah kelompok spesies Acropora yang berbeda. Jika dibandingkan antara alignment, jarak genetik, dan pohon phylogenetik, semuanya menunjukkan pola yang konsisten. Sampel-sampel yang berada dalam clade yang sama umumnya memiliki jarak genetik rendah dan pola alignment yang mirip, sehingga dapat dikatakan memiliki kerabatan dekat. Di sini clade 1. Sebaliknya, juga sampel yang terpisah jauh pada pohon phylogenetik menunjukkan jarak genetik tinggi, misalnya pada clade 3, yang menandakan perbedaan spesies ini. Kita bisa lihat di sini lumayan tinggi dan mendekati 2. Dari pola ini terlihat bahwa keragaman genetik Acropora itu pada dataset ini cukup tinggi. Hal ini juga memperkuat bahwa gen COI ini efektif dalam membedakan spesies Acropora yang memiliki morfologi yang sangat mirip. Jadi kesimpulannya, sebaran variasi nukleotida ini pada alignment menunjukkan adanya keragaman genetik yang jelas. Lalu rentang jarak genetik dari 0,0 hingga hampir 2 menunjukkan adanya kelompok yang sangat mirip hingga kelompok yang sangat berbeda. Contohnya seperti ini, clade pertama dan ketiga ini. Lalu pohon phylogenetik membentuk 3 clade utama yang menggambarkan struktur kekerabatan Acropora. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan analisis COI mampu membedakan kelompok spesies Acropora dengan baik dan memberikan gambaran keragaman genetik yang cukup kuat. Demikian penjelasan saya mengenai analisis keragaman genetik Acropora berdasarkan gen COI. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.